Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya ingin mewedar sebuah narasi tentang dimensi ruang dan waktu Satrio Piningit. Jadi maksudnya bahwa Satrio Piningit ini merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang cukup tersembunyi dan memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak diketahui keberadaannya. Namun ketika sudah saatnya, beliau pasti muncul ke permukaan atau ke tengah-tengah masyarakat untuk membimbing dan memberikan satu arahan, satu acuan, dan satu suri toladan untuk betul-betul diikuti agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita bersama dengan Satrio Piningit inilah agar kita mulai atau merasakan kehadirannya untuk bisa belajar, untuk mengikuti jejak dan langkahnya, serta mengikuti jejak dan suri toladannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Apa sih jati diri itu? Jati diri itu merupakan bahwa inilah kita apa adanya. Inilah kita yang sesungguhnya, yang tidak dibungkus dengan kepura-puraan, sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang utuh, manusia yang betul-betul sejatinya manusia. Apa sejatinya manusia? Sejati manusia itu ya itu tadi yang sering kita bahas, yang mempunyai rasa, karya dan cipta untuk sesama, yang tidak membuat gaduh, tidak membuat onar, dan juga tidak membuat orang lain bosan atau mungkin muak melihat kita. Namun kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kegembiraan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, inilah yang betul-betul mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit. Maka dari itu, kita sebagai manusia awam yang jauh dari kekurangan, banyak kekhilafan, banyak perbuatan-perbuatan mungkin yang disengaja atau tidak sengaja, mungkin terkadang kita lalai. Ya karena itu tadi, karena kita manusia, gudangnya hilaf. Namun sebagai manusia yang selalu belajar, mengevaluasi diri, mengkaji diri, menggulung ketika kita mau tidur, apa yang terus setelah kita kerjakan tadi. Itulah manusia yang betul-betul mau belajar. Apakah manusia itu belajar hanya cuma di bangku sekolah? Oh tidak. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, justru disitulah kita belajar sesungguhnya. Karena pelajaran yang ada di sekolah hanyalah 25 atau 35% saja, 70 bahkan lebih ada di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bahwa Satrio Piningit inilah suatu sosok yang kita harapkan agar bisa untuk kita ikuti, kita teladani jejak dan langkahnya. Dan untuk itu, bahwa ketidakpura-puraan ini yang harus kita latih. Ketika tidak kita latih, kita banyak lawan dari kepura-puraan itu apa? Ya kan? Kan keadaan kita yang betul-betul diri kita apa adanya. Ketika orang itu sudah berpura-pura, jangan ngomong bahwa kita itu orang yang beragama. Kan itu namanya memframing diri. Memframing diri adalah orang yang tidak beragama. Iya kan? Jadi ada batasan-batasan. Padahal tidak ada batasan itu. Contoh, kita beriman, ngaku kita beriman hanya ketika kita di masjid, hanya kita di gereja, saat kita di gereja, ketika kita saat di wihara, bahkan mungkin saat kita di pura. Itu kita beriman saat itu. Tapi
ketika kita keluar dari ruangan itu, kita kembali lagi penuh dengan kebohongan, penuh dengan rasa dengki, banyak emosi, gampang emosi, banyak pura-pura, berbohong, ya kan, berdagang, mengurangi timbangan, menjadi pejabat, korupsi, ya kan, nyogok demi untuk namanya bisnisnya lancar, nyogok demi naik jabatan. Apakah ini orang beragama? Jangan ngomong beriman, kan semacam itu. Sedangkan ketika di masjid kita beriman, ya di tengah masyarakat pun kita harus beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Jujur, ya enggak? Dari disinilah kita perlu belajar, mendalami, menyikapi, dan serta belajar dan belajar. Itu tidak ada kata tidak, karena belajar di agama, terutama di agama kami Islam, itu adalah wajib ain bagi muslimin dan muslimat. Saya kira di agama apapun itu sama. Saya yakin di agama itu sama. Nah, makanya kita belajar. Jangan sekali-kali ngomong kita beriman, tapi penuh kedustaan, penuh kebohongan, penuh kemaksiatan. Tetangganya lapar aja kita tidak tahu. Ngomong beriman, nggak ada cerita itu. Sedangkan beriman itu manusia yang betul-betul punya rasa. Ya kan? Manunggaling rasa itu loh. Manusia manunggaling rasa kan. Yang saya sebut. Itu harus menyatunya jiwa, raga, karsa dan karya untuk namanya membuat sebuah ekosistem yang baik, membuat kemasyarakatan yang sangat toleran. Makanya negara kita juga kan sama, punya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Saat itu kan dari kitab Sutta Soma. Itu. Nah, disinilah. Sedangkan kita, negara kita sudah menganjurkan atau membuat suatu pedoman bahwa negara yang beragama, tapi pejabatnya banyak yang korupsi. Apakah itu orang yang beriman? Apakah itu orang yang beragama? Nah, itu jauh. Namanya apa? Panggang dari api. Memang kadang-kadang seperti itu. Namun ini kita bahaskan hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Silahkan saja orang lain mau mengikuti kek, mau enggak kek, bodoh amat. Kan semacam itu dalam hal tentang keimanan. Nah, yang kita bahaskan hanya keimanan untuk siapa? Untuk diri kita. Nah kan, jangan hanya cuma batas di situ. Makanya kadang-kadang kan ada namanya batas suci kan. Setelah keluar dari situ berarti udah nggak suci lagi. Wajar kan? Di masjid-masjid kan kadang-kadang ada yang namanya batas suci. Itu ya. Berarti kan kita hanya di dalam aja suci. Begitu keluar dari situ nggak suci. Kan? Jadi batas suci tidak ada. Ya suci aja terus. Ini menurut saya. Jangan dikaitkan dengan hal-hal lain. Gitu loh. Makanya itu tadi. Jangan sekali-kali ngomong beriman, tapi hidupnya penuh kepura-puraan. Banyak laga, banyak namanya memframing diri dengan kebohongan-kebohongan yang sebetulnya bukan dirinya sendiri. Jadi orang yang beriman, yang berani menampakkan dirinya sendiri dengan namanya percaya bahwa kita bersama Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, semacam itu. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita bahas lagi kan. Jadi antara ruang dimensi waktu itu tadi, gitu. Waktu hanya di masjid saja dia beriman. Ketika di tengah masyarakat tidak beriman karena sering bohong. Maksudnya itu. Yang di gereja, yang di pura, yang di wihara. Nah, makanya harus sama. Di dalam masjid, di dalam pura, di dalam namanya apa? Gereja, di dalam namanya wihara. Seketika keluar pun sama. Masuklah ke ruang namanya masyarakat pun sama. Seperti yang masuk di ruang tersebut. Tadi yang di masjid musola, yang di namanya gereja, di pura wihara. Setelah keluar pun sama. Bawalah iman itu dari tempat itu ke tengah-tengah namanya kehidupan masyarakat yang sungguhnya. Itu namanya orang yang beriman menurut saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kumsikum wa nafsi bitaqallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.